الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita terus berupaya meningkatkan iman serta ketakwaan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pegawai segala sejari perintah-perintah Allah serta tebelin ketinggalan selapuk sejari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amanah di muka bumi ini untuk terus mengabdi beribadah sebagai umat manusia, diciptakan di muka bumi ini untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di antara lain tugas dari umat manusia adalah mengabdikan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih beberapa hari lagi, 10 atau 9 hari lagi, ya terbedait kanca bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Sampun termaklumi betapa besar kemuliaan, betapa besar keutamaan siteparan aran bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan tersebut terdapat luwih macam keistimewaan, luwih macam fadilah, kelebihan tatkala beribadah di dalam bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berkhutbah menjelang datangnya bulan suci Ramadan, beliau menyerukan agar kita umat Islam untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Oleh sebab itulah maka jauh-jauh hari kita harus persiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan adalah tidak ada lain, yaitu mempersiapkan mental kita. Mental dalam bentuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ada 3 esensi yang perlu kita ambil sebagai sebuah pegangan. Ada 3 hal yang menjadikan modal kita jadikan sebagai dasar kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Antara lain adalah pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Yang diserukan di ayat ini adalah khususiyah kepada orang Islam, kepada orang yang beriman. Tidak akan bisa menjalankan ibadah puasa bagi orang-orang yang non beriman. Oleh sebab itu, sangat tegas dalam ayat ini hanya orang berimanlah yang diserukan,
hanya orang berimanlah yang dipanggil, hanya orang yang berimanlah yang diperintahkan untuk berpuasa. Mengapa? Karena kita akan diproses, kita akan dibersihkan, kita akan diberikan keutamaan-keutamaan di dalamnya, sehingga hanya orang yang berimanlah yang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya oleh orang yang berimanlah yang mampu menjalankannya. Oleh sebab itulah maka jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan keimanan dan ketakwaan kita. Bila kita tidak mempersiapkannya, maka tentu dalam menjalankan ibadah puasa tidak akan pernah bisa meraih apa yang semestinya tujuan dari puasa itu sendiri. Yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa yang kita dapatkan dari yang kedua, yaitu kita disuruh mempersiapkan bagaimana cara teknis pelaksanaan yang namanya puasa. Puasa tidak bisa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Tetapi kita harus mempelajari lebih mendalam apa makna daripada puasa itu sendiri. Maka perlulah kita mempersiapkan dengan ilmu pengetahuan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Manat Allah. Bertanyalah, carilah tahu, pelajarilah apa yang engkau belum ketahui kepada orang-orang yang memang ahlinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah membentuk kepribadian kita. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang sesungguhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipersilahkan untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tata caranya atau sesuai dengan ilmunya. Karena untuk meraih sebuah ketakwaan tentu tidak bisa dengan tanpa ilmunya. Oleh sebab itulah maka di dalam menjalankan ibadah puasa itu kita akan meraih sebuah gelar, sebuah laqab, yaitu menjadi orang yang muttaqin. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu disayangi oleh Allah, selalu disertai oleh Allah. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka marilah kita persiapkan diri dalam menjalankan ibadah puasa kelak, mulai dari bagaimana memproses keimanan ketakwaan, bagaimana memproses fisik kita, kesehatan kita, zahir batin kita, sehingga kita dalam menempuh bulan Ramadan mendapatkan gelar yang namanya la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan zahir, kekuatan batin, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan dan menjalankan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafur